بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa malam-malam di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari saja. Maka Allah masih memperkenankan kita untuk bisa beribadah kepadanya, baik ibadah saum di siang hari ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam hari berupa qiyam Ramadan, juga i'tikaf bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dan semoga kita harapkan sisa-sisa bulan Ramadan ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita, dan semoga kita semuanya bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema yang kita bawakan malam hari ini jemaah sekalian adalah berkaitan dengan bagaimana orang-orang saleh terdahulu mereka terbiasa untuk menyembunyikan amal-amal mereka. Perlu kita sebutkan berkaitan dengan hukum menampakkan amal. Maka para ulama kita menyebutkan menampakkan amal hukumnya boleh. Bukan berarti tidak boleh kita menampakkan amal. Bahkan untuk amal-amal yang wajib, maka kita wajib untuk menampakkannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Seperti ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka kita tidak boleh sembunyi-sembunyi. Dari rumah datang ke masjid, maka tidak boleh sembunyi-sembunyi, karena ini merupakan syiar. Hal yang wajib tidak boleh disembunyikan. Termasuk ketika kita sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan, hal yang wajib tidak boleh kita sembunyikan. Termasuk ketika kita membayarkan zakat, maka kita tidak boleh sembunyi-sembunyi dalam membayar zakat, agar orang-orang fakir dan miskin tidak berpikir jelek kepada kita. Jangan sampai ketika kita sembunyi-sembunyi dalam melaksanakan kewajiban, maka orang-orang fakir dan miskin menyukai si bapak fulan kok tidak mengeluarkan zakat, bakhil sekali bapak fulan, kewajibannya tidak ditunaikan. Maka dalam hal yang wajib, maka kita harus menampakkannya. Tapi untuk hal-hal yang sunnah ada 2 pilihan. Yang pertama, jika menampakkan amal dan kita masih bisa menjaga keikhlasan, maka menampakkan amal itu amalan yang terbaik. Karena bisa jadi dengan amal yang ditampakkan di hadapan orang, maka ini bisa menjadi motivasi untuk orang lain untuk beramal dengan amal yang sama. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin." Barang siapa yang menunjuki kepada orang untuk melakukan kebaikan. Termasuk di dalamnya apa? Memotivasi orang lain dengan amal kita. Ketika kita bersedekah, orang lain lihat kalau diri kita bersedekah, kemudian dia termotivasi. Oh, ternyata si bapak fulan sedekah, masa saya tidak? Saya sedekah jugalah. Maka dengan cara demikian bisa memotivasi orang lain untuk beramal dengan amal yang sama. Yang kedua, jika menampakkan amal, khawatir kita tidak bisa menjaga keikhlasan kita, tapi kita malah terjerumus ke dalam hal riya yang bisa menghancurkan pahala dari amal yang kita lakukan, maka menyembunyikannya lebih baik dibandingkan menampakkannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang-orang soleh terdahulu mereka senantiasa senang untuk menyembunyikan amalnya dibandingkan menampakkannya. Sebagian mereka tampakkan, tapi yang lebih banyak adalah yang disembunyikannya. Kita lihat beberapa kisah dari orang-orang saleh terdahulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Laqad adraktu rijalan kana rajulu yakunu ra'suhu wa ra'su imra'atihi ala wisadatin wahidin." Saya sungguh telah mengetahui ada seorang laki-laki yang dia tidur bersama istrinya, berada di satu bantal yang sama dengan istrinya, tapi ternyata hal tersebut qad ballama tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'uru bihi imra'atuhu. Tetapi ketika suami ini tidur bersama istrinya dalam satu bantal yang sama, tapi ketika malam tiba, ketika istrinya sudah tertidur dengan lelap, maka suaminya mencucurkan air mata disebabkan karena
mengingat masa lalu, beristighfar kepada Allah, mengingat dosa-dosanya sampai bercucuran air matanya, membasahi bantal yang dia pakai untuk tidur, dan istri yang di sampingnya tidak mengetahui kalau suaminya menangis karena meratapi dan menyesali dari perbuatan-perbuatan yang telah lalu serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, suami dengan istri. Istrinya tidak mengetahui kalau suaminya mencucurkan air mata padahal mereka tidur di satu bantal yang sama. Dan beliau mengatakan, wallahi laqad adraktu, dan demi Allah sesungguhnya saya mengetahui bahwasanya rijalan kana ahaduhum yaqum min fi shaffi, maka ada seseorang yang dia berdiri di dalam satu saf, patasilu dumu'uhu ala khaddihi la yash'uru alladhi ila janbihi, sedangkan ketika dia berbaris bersama temannya di sampingnya ketika sholat berjamaah dengan imam yang sama, dia berdiri berdampingan dengan orang lain, tapi ketika dia sholat bercucuran air matanya, orang yang di sampingnya tidak mengetahui kalau dia sedang mencucurkan air mata disebabkan tadabbur dari bacaan Al-Quran dari imamnya. Subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan amal agar orang yang terdekatnya saja tidak mengetahui. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Wasi' ketika beliau menyebutkan laqad adraktu rijalan kana rajulu yakunu ra'suhu wa ra'su imra'atihi ala wisadatin wahidin. Saya sungguh mengetahui ada seorang laki-laki yang tidur bersama istrinya di satu bantal yang sama. Kalau kita lihat jemaah sekalian, dari mana beliau bisa tahu? Kalau ada seorang suami, dia tidak pernah menceritakan kondisinya kepada istrinya, apalagi kepada orang lain. Tetapi Imam Wasi' menunjukkan laqad adraktu, sungguh saya mengetahui. Maka yang disebutkan oleh Imam Wasi' itu siapa? Bisa jadi beliau sedang menceritakan dirinya sendiri, tapi beliau tidak menyebutkan namanya untuk menghindari orang-orang mengetahui kondisi ini. Siapa yang mengetahui kondisi ketika suami tidur bersama istrinya, kemudian dia mencucurkan air mata? Istrinya saja tidak tahu yang satu kamar, apalagi orang lain. Tapi beliau ceritakan ini untuk memberikan nasihat kepada murid-muridnya tanpa menyebutkan namanya. Maka sangat mungkin yang sedang beliau ceritakan adalah dirinya sendiri. Subhanallah, bagaimana para ulama menceritakan diri sendiri saja mereka sembunyikan identitasnya. Yang penting kisahnya bisa diambil ibrah oleh orang lain, kemudian orang lain bisa mengambil faidah dan bisa menjadikan contoh agar orang-orang bisa melakukan hal yang sama sebagaimana yang beliau lakukan. Kemudian dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'i Rijal, karya Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan tentang orang-orang yang menjadi rijalul hadis, para periwayat-periwayat hadis, biografi mereka, siapa guru mereka, siapa murid mereka, sampai disebutkan kisah-kisah mereka. Kita akan sebutkan satu saja, satu nama dengan beberapa yang dia lakukan dalam menyembunyikan amal. Contohnya adalah seperti kisahnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan nama Zainal Abidin. Beliau terkenal dengan kesalehan dan kezuhudannya. Berkata Imam Abu Hamzah, beliau mengatakan, anna Ali bin Husain kana yahmilul khubza billaili ala dhahrihi yattabi'u bihi al-masakin fi dhulmatil lail. Bahwasanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki kebiasaan. Kebiasaan beliau adalah memberikan makanan kepada fakir miskin berupa roti yang siap saji. Dan beliau setiap malam memanggulnya di pundaknya, diberikan kepada rumah-rumah orang fakir dan miskin pada kegelapan malam dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Kemudian pada saat itu kana nasu min ahlil Madinah, bahwasanya orang-orang yang berada di Madinah, ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashihim. Maka orang-orang ahli Madinah yang miskin, mereka mendapatkan makanan berupa roti yang siap saji. Setiap paginya dia dapatkan, karena malam disimpan, kemudian pagi ketika dia akan keluar dari rumahnya dia dapatkan makanan itu, roti itu dia dapatkan. Dan mereka tidak tahu siapa yang memberikan makanan tersebut. Orang-orang ahli Madinah dia tidak mengetahui dari mana roti ini tiba, dari mana roti ini datang. Tapi orang-orang miskin tidak berpikir dari mana makanan ini datang, yang penting dia bisa makan pada saat itu. Kemudian dia nikmati makanan tersebut, dan setiap malam dia dapatkan ada roti di tempat tinggalnya. Sampai pada suatu ketika,
falamma mata, dan ketika meninggalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ketika beliau meninggal, maka faqadu makanu yu'tuna bihi bil lail, maka orang-orang yang berada di Madinah, mereka sudah tidak lagi mendapatkan roti-roti yang biasa tergantung di pintu-pintu mereka ketika wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka jika demikian, siapa yang memberikan makanan kepada mereka? Maka orang-orang Madinah baru mengetahui kalau yang memberikan makanan kepada mereka saat itu selama ini adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan Amr bin Thabit meriwayatkan kisah yang sama. Ketika beliau menyebutkan lamma mata Ali bin Husain, maka ketika meninggal Ali bin Husain, maka wajadu bi dhahrihi atharan, maka didapatkan di pundaknya tanda-tanda ketika dia sering memikul benda yang berat. Kapan diketahuinya? Ketika wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dibuka pakaiannya, dimandikan oleh kaum muslimin, dan ketika akan dimandikan baru diketahui kalau di pundaknya ada bekas-bekas ketika dia terbiasa memikul benda yang berat dan sering terus-menerus. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, kalau seseorang terbiasa memanggul di pundaknya, biasanya ada bentuk yang berbeda dari pundaknya. Sebagaimana orang yang sering bersujud atau orang yang sering duduk, maka bekas-bekas tanda duduknya ketika dia terus-menerus melakukan hal demikian, maka bisa terlihat tandanya. Sebagaimana orang yang terbiasa bekerja keras dengan tangannya, maka tangannya itu ada bekas-bekas kerja keras yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika meninggal baru diketahui dengan tanda-tanda. Masyarakat kaum Madinah tidak lagi mendapatkan roti yang biasa dia dapatkan setiap paginya ketika wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah ketika Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat, dimandikan, ada bekas-bekas di pundaknya kalau dia memanggul sesuatu yang berat di pundaknya. Maka orang-orang menyangka berarti selama ini bertahun-tahun yang membagikan makanan kepada ahlul Madinah ternyata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada yang tahu kecuali setelah wafatnya beliau. Subhanallah, bagaimana orang-orang saleh terdahulu menyembunyikan amal-amal mereka. Kemudian karena Ali bin Husain, bahwasanya Ali bin Husain di masyarakat itu terkenal orang yang bakhil. Ketika orang lain menyumbang, ketika orang lain memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak pernah terlihat dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka masyarakat menyangka kalau beliau adalah orang yang bakhil, tidak pernah menyumbang sedikit pun untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi falamma mata, setelah wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka wajadu ya'ulu mi'ata ahlil baiti bil Madinah. Ternyata ada 100 kepala keluarga di Madinah kehilangan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan mereka menyebutkan pengakuannya kalau selama ini 100 keluarga ini diberikan nafkah oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia memberikan nafkah kepada 100 keluarga tanpa diketahui oleh masyarakat. Masyarakat menganggap dia bakhil, dia tidak peduli dengan anggapan masyarakat. Tapi ketika wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka 100 keluarga ini kemudian melayat dan mendatangi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan seperti biasa mereka bercerita, subhanallah, ketika beliau masih hidup, beliau adalah yang memberikan nafkah kepada kami. Orang lain mengatakan, iya, dia juga memberikan nafkah kepada kami. 100 keluarga dinafkahi oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tanpa orang-orang mengetahui kalau dia adalah dermawan yang sesungguhnya. Tapi di pandangan manusia dan masyarakat pada saat itu, maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bakhil, dan setelah wafatnya baru diketahui ternyata dialah dermawan yang sejati, menyembunyikan amalnya ketika dia melakukan amal-amal saleh. Termasuk ulama-ulama yang lain, mereka melakukan saum-saum sunnah. Mereka pergi pagi pulang sore. Ketika pergi pagi, istrinya membawakan makanan baginya. Kemudian di jalan kemudian dia sedekahkan makanan tersebut. Ketika dia pulang, mereka pulang makan bersama dengan keluarganya, dan keluarganya tidak tahu kalau orang tersebut dalam keadaan saum. Setiap kali mendatangi saumnya, sebagaimana saum Daud misalkan, 1 hari saum, 1 hari buka. Bertahun-tahun dia lakukan, bahkan istrinya tidak mengetahui kalau suaminya orang yang melaksanakan saum. Subhanallah jamaah sekalian. Bagaimana dengan kita hari ini jamaah sekalian?
Terkadang kita di zaman modern ini sangat mudah bagi kita untuk menampakkan amal kita yang jumlahnya mungkin tidak banyak. Kita bersedekah sedikit, kemudian kita foto dan diupload di media sosial, yang seakan-akan kita beramal dengan amal yang besar. Sedikit saja kita upload di media sosial. Iktikaf kemudian difoto, kemudian upload di media sosial. Subhanallah, indahnya jamuan Allah di malam ini di hari iktikaf. Menampakkan atau menampakkan amal kepada orang lain, maka kita harus periksa diri kita. Maka rumusnya jemaah sekalian, untuk menampakkan amal, maka lihat pertama, jika kita melihat orang lain menampakkan amal, maka munculkanlah sikap husnudzon. Kalau kita melihat orang lain menampakkan amal, maka sebutkan subhanallah, dia sedang mengajak orang lain untuk beramal. Subhanallah, dia sedang melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Semoga saya bisa menyusul orang tersebut untuk bisa umrah di tahun berikutnya. Ketika ada yang bersedekah, maka kita berhusnudzon, dia sedang memotivasi orang lain untuk beramal. Tapi kalau diri kita yang akan upload sesuatu, maka kita harus banyak suudzon kepada diri kita, jemaah sekalian. Kalau kita ingin upload di media sosial amal-amal yang kita lakukan, maka periksa kembali niat kita. Untuk apa niat kita? Apakah ingin orang lain memuji kita? Kalau itu niatnya, hentikan. Jangan sampai amal yang kita lakukan pahalanya kemudian hangus disebabkan karena kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, kemudian amal yang kita lakukan tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya, husnudzon kepada orang lain yang menampakkan amal, dan suudzonlah kepada diri kita. Sebelum menampakkan amal, periksa kembali apakah saya menampakkan amal karena niat ikhlas ataukah karena niat yang lain. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjaga keikhlasan kita, dan semoga amal-amal kita di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.